Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurullah. Ala nikmatillah, wa sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit ratu kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, duta kerajaan Mojopahit untuk melamar Putri Dyah Pitaloka Citro Resmi, yaitu Putri Sunda, putri satu-satunya dari Prabu Linggobono di kerajaan Sundagaluh, sudah berada di Kawali dan sudah diterima oleh para pembesar yang ada di kerajaan Sunda. Tetapi kali ini para duta dari kerajaan Mojopahit tidak langsung diterima, tetapi disediakan tempat untuk istirahat karena baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh. Oleh sebab itu disediakan asrama untuk para tamu dari kerajaan Mojopahit. Maka istirahatlah para duta kerajaan Mojopahit. Di sana ada Patih Maduratna Gajah Enggon, kemudian Empu Elam, Empu Menur, dan Laksamana Nolo. Dan ada satu orang yang banyak tidak tahu, yang kenal hanya Gajah Enggon, yaitu Pradabasu. Laksamana Nolo tidak mengenal, Empu Elam juga tidak mengenal, Empu Menur juga tidak mengenal. Orang yang badannya kurus, tinggi, yang selalu diam, tidak banyak berbicara. Oleh sebab itu, bagi utusan Mojopahit yang lain menganggap bahwa seseorang yang diam itu, yaitu Pradabasu, tidak dianggap siapa-siapa, karena memang mereka tidak tahu. Padahal Pradabasu adalah sahabat Mantri Mukya Patih Gajah Mada, sahabat dekatnya Kanuruhan Gajah Enggon, dan banyak pejabat-pejabat, bahkan Ibu Suri Sri Gitarja Tribono Tunggadewi sangat mengenal dengan baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sela-sela istirahat ini banyak yang tidak tidur. Mereka saling bercakap-cakap, dan nampaklah di sana bahwa Gajah Enggon tidak mau terlalu dekat dengan Empu Elam dan Empu Menur. Sebaliknya, justru Empu Elam dan Empu Menur menjauhi Gajah Enggon karena dia tidak mau lagi untuk kedua kalinya ditilap atau ditinggal. Karena pada waktu yang dulu, saat datang pertama di kerajaan Sunda ini, dirinya bersama 4 orang Arya yang lain maka tidak bisa menghadap Prabu Linggobono karena ditilap atau ditinggal oleh Gajah Enggon. Sekarang ini 2 orang, Empu Menur dan Empu Elam ini, sudah agak menjaga jarak, jangan sampai terlalu dekat dengan Gajah Enggon. Kemudian secara terpisah, 2 orang ini merencanakan sesuatu yang jahat. Apa itu rencananya?
rencananya adalah bagaimana caranya supaya lamaran ini bisa gagal. Oleh sebab itu dicari akal agar lamaran ini ditolak oleh Prabu Linggobono. Maka dua orang ini sepakat untuk mencari seseorang, yaitu orang dari Sunda ini yang bisa menemui Prabu Linggobono. Maka dua orang ini jatuh pada pilihan nama seseorang, yaitu Temenggung Larang Agung. Temenggung Larang Agung yang dulu pernah menyambutnya saat jamuan makan-makan dan minum serta tari-tarian. Nah, sekarang dua orang ini mencari, ingin menemui, yaitu Temenggung Larang Agung. Pemirsa dimanapun ada berada, ternyata dia bisa bertemu dengan Temenggung Larang Agung. Setelah ketemu dengan Temenggung Larang Agung, kemudian dua orang ini menyampaikan pesan khusus yang katanya dari Rakrian Mahapatih Hamangkubumi, yaitu Gajah Mada. Apa yang pesan yang disampaikan pada Temenggung Larangan Agung? Temenggung Larang Agung ini diberitahu bahwa sebagai syarat untuk bisa menerima lamaran ini adalah harus Sunda bergabung terlebih dahulu dengan Mojopahit. Itu yang disampaikan kepada Temenggung Larang Agung agar pesan khusus ini disampaikan kepada Prabu Linggobono. Pemirsa dimanapun Anda berada, Temenggung Larang Agung setelah menerima pesan ini langsung wajahnya memerah. Dia marah. Karena apa? Mengapa persyaratan sebuah lamaran harus dikaitkan dengan penggabungan dua wilayah? Mengapa harus dihubungkan dengan Sunda terlebih dahulu harus menyerah atau takluk di bawah kaki Majapahit? Di mana harga diri dari kerajaan Sunda? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam keadaan marah, Temenggung Larang Agung kemudian menemui Prabu Linggobono. Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Linggobono yang menerima pesan itu, maka diterima dengan baik. Kemudian mengumpulkan semua punggawa keraton, mengumpulkan semua pembesar-pembesar yang ada di Sunda. Karena di samping itu, dirinya akan mengumumkan niatnya, yaitu mengangkat Dyah Pitaloka untuk menjadi penggantinya sebagai raja di Sunda Galuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka di Balai Bumi Kencana, yaitu sebuah loka yang ada di belakang pendopo, maka sebelum Prabu Linggobono ini masuk ke dalam loka, yaitu Bumi Kencana, maka ditemuinya terlebih dahulu menyampaikan pesan khusus yang berasal dari Empu Elam dan Empu Menut, yang katanya pesan ini berasal dari Mahapatih Mukia Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di loka Bumi Kencana, maka di sana sudah berkumpul para pembesar-pembesar Sunda Galuh. Di antaranya adalah Temenggung Larang Agung itu sendiri. Kemudian ada Ronggo Kweni, ada Gampong, ada Panji Melong, kemudian ada Ronggo Anepakso, kemudian ada orang Soyo, orang Siring, Sutrojali, dan Jagat Soyo.
Kemudian juga ada pejabat-pejabat, termasuk orang-orang yang ada di bawahnya. Dan tidak ketinggalan, di tempat itu juga Prabu Linggobono ditemani oleh adik tercintanya, yaitu Mahapate Hamangkubumi Surodipati atau Buni Solo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pertemuan itu, maka setelah dibuka oleh Prabu Linggobono, maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan oleh para punggawa kerajaan Sunda Galuh. Di antaranya adalah Temenggung Larang Agung. Temenggung Larang Agung bertanya, "Mohon ampun, Gusti Prabu Linggobono, dengan dasar apakah Prabu Linggobono meletakkan jabatan lengser ke Prabon, kemudian menyerahkan kepada Putri Dia Loka Citrorosmi, Dia Pitaloka Citrorosmi, padahal Prabu Linggobono pernah menyampaikan pengganti Anda adalah Niskolo Wastu Kencana." Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Prabu Linggobono memberikan penjelasan. Penjelasan Prabu Linggobono menunjukkan bahwa benar-benar seorang pemimpin yang bisa mengendalikan emosinya. Yang pertama, Prabu Linggobono mendapatkan laporan yang berasal dari Temenggung Larang Agung tentang syarat untuk bisa menerima lamaran adalah Sunda harus lebih dahulu bersatu, bergabung, mengakui kebesaran Majapahit. Yang kedua, sekarang mendapatkan pertanyaan dari para punggawa keraton di Sunda Galuh ini. Ini kalau tidak dimiliki sifat-sifat negarawan yang luar biasa, tentu saja emosi akan memuncak. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Prabu Linggobono. Inilah yang menunjukkan bahwa Prabu Linggobono adalah seorang negarawan yang luar biasa. Menghadapi situasi yang demikian sulitnya, akhirnya Prabu Linggobono menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan akal yang sehat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Linggobono kemudian menyampaikan sebuah alasan. Begini, kamu semuanya harus tahu, kita ini kalau ditanya tentang pertimbangan dasar, apa yang menjadi pertimbangan atau dasar saya untuk meletakkan jabatan saya sebagai seorang Prabu di Sunda ini, dasarnya, pertimbangannya adalah pertimbangan yang sangat penting. Dasarnya adalah dasar yang sangat mendasar. Apa itu? Yaitu untuk menyelamatkan harga diri dan kerusakan dari kerajaan Sunda Galuh. Itu adalah dasar di atas dasar segalanya. Itu adalah pertimbangan di atas pertimbangan yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, agar kita tetap mendapatkan sebuah martabat yang baik, tidak hancur martabat kita, maka inilah saatnya aku meletakkan jabatan lengser ke Prabon, kemudian saya berikan mahkota itu kepada anak saya perempuan, yaitu Dia Pitaloka Citrorosmi.
Padahal aku pernah mengatakan akan saya berikan kepada Niskolo Wastu Kencana, anak saya yang laki-laki, adik dari Dia Pitaloka. Tetapi karena situasi dan kondisi yang berubah, maka sekarang akan saya limpahkan kedudukan itu, mahkota itu, kepada Dia Pitaloka Citoro Resmi dengan maksud-maksud politik jangka panjang. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu ada yang bertanya, yaitu Tuhan Sohan, seorang pembesar, yaitu Tuan Sohan, seorang pembesar di Sunda. Kemudian bertanya, Prabu, mohon maaf, apakah Prabu mendapatkan ancaman dari Majapahit? Maka Prabu Linggobono memanggutkan kepala, menandakan bahwa memang benar dirinya mendapatkan ancaman. Lebih lanjut kemudian, semua serentak yang hadir sambil mengacungkan tangan, kemudian mengatakan, mengapa tidak kita lawan saja? Hampir bersamaan kata-kata itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Prabu Linggobono dengan tenang menyampaikan, memang benar Sundang Galuh ini dalam keadaan diancam oleh Majapahit. Tetapi jangan sampai dengan ancaman itu, memang kita boleh marah. Kita boleh marah, tetapi jangan sampai kita kehilangan akal sehat kita. Jangan sampai kita itu buta terhadap melihat kenyataan yang ada. Kamu semuanya, para pembesar, para prajurit yang pernah aku kirim ke Majapahit saat membantu menaklukkan Bali, kamu apa tidak melihat pasukan infanteri dan kavaleri yang dimiliki oleh Majapahit luar biasa, jumlahnya sampai ratusan ribu orang. Bahkan ada yang bilang 1 juta orang prajurit darat, baik itu infanteri maupun kavaleri. Belum angkatan lautnya, angkatan laut barat dan angkatan laut timur. Apabila digabungkan menjadi satu, jumlah kapalnya lebih dari 5.000. Dan kapal-kapal itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan perang yang sangat luar biasa. Itu adalah kenyataan. Jadi kita ini memang marah, tetapi kemarahan kita, keberanian kita harus kita ukur dengan kenyataan yang ada. Jangan kita membabi buta. Asal berani perang, asal berani maju perang, itu namanya mati konyol. Bukan berarti aku merendahkan kamu semuanya, tetapi aku tidak mau kalau kamu mati dalam keadaan perang yang sia-sia. Aku tidak mau kamu kehilangan kedudukan di Sunda ini. Dan yang lebih hebat lagi, aku tidak mau kehilangan Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi Ronggo Kuweni, seorang prajurit muda yang pangkatnya baru lurah Tamtomo,
Karena saking tidak kuatnya menahan beban yang ada di dalam dadanya, akhirnya Ronggokweni menjerit dengan bersuara begitu keras, "Aku tidak peduli. Kita lawan Mojopahit. Aku tidak takut mati. Kita harus berperang melawan Mojopahit demi harga diri dari kerajaan Sunda." Pemirsa dimanapun Anda berada, lagi-lagi Prabu Linggobuwono dengan begitu luar biasanya meredam kemarahan itu dengan sebuah kata-kata yang begitu indah didengar. "Begini, boleh kamu marah. Aku sudah mengatakan, kita harus menggunakan akal sehat kita. Kita harus berani melihat kenyataan. Aku sudah mengatakan, jangan asal perang, jangan asal berani. Tetapi aku berterima kasih pada kamu semuanya, para bawahan saya yang semuanya luar biasa, berani mengorbankan apa saja. Tetapi aku yang melarang kalian semua, karena aku takut kehilangan kalian semua. Aku tidak mau istrimu menjadi janda. Aku tidak mau anak-anakmu menjadi yatim. Ingatlah, Ronggokweni, perang bukan solusinya. Perang akan menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan, kesengsaraan, dan kehancuran. Kamu ingat dan kamu lihat, ibaratnya Mojopahit itu adalah gajah. Sunda ini saya ibaratkan sebagai telur. Bagaimana mungkin telur bisa melawan gajah? Kalaupun telur itu berani melawan gajah, apa yang terjadi? Kesia-siaan. Diinjak, sudah pecah. Terus apa untungnya? Apa hebatnya? Oleh sebab itu, ayo kita berpikir secara sehat. Jangan kita lawan. Kita harus mencari akal. Kamu tahu, efek dari pengangkatan anak saya menjadi pengganti saya, yaitu menjadi seorang raja di Sunda, nanti akan dilamar oleh Hayam Wuruk, seorang prabu. Sehingga nanti calon kemanten ini yang melamar adalah seorang prabu, Raja Mojopahit, sedangkan yang dilamar adalah bukan Putri Kedaton lagi, tetapi seorang raja Raja Sunda. Maka aku akan bisa mengatakan, apabila utusan-utusan itu meminta melamar, yaitu dia Pitaloka, saya akan mengatakan, maka yang memutuskan adalah raja itu sendiri, bukan saya. Karena saya bukan raja lagi. Maka dia Pitaloka sebagai seorang raja pasti akan mempunyai syarat. Syaratnya apa? Mungkin saja nanti syaratnya adalah sederajat. Karena yang menikah ini adalah raja dengan raja. Maka tidak ada yang harus direndahkan. Itu kita akan mendapatkan sebuah kemenangan. Tetapi bukan di dalam peperangan. Kita menang tanpa berperang. Dan lebih jauh lagi, kamu melihat, justru nanti Sunda akan menguasai Mojopahit tanpa perang. Mojopahit akan diperintah oleh cucu-cucu saya. Nah, kalau sudah diperintah oleh cucu saya,
maka Majapahit dikuasai oleh Sunda tanpa peperangan. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan, terus bagaimana dengan putra Anda yang kedua, yaitu Niskolo Wastu Kencana? Oh, putraku yang kedua. Kalau nanti dia Pitaloka sudah menjadi permaisuri seorang raja besar, mungkin saja pilihan banyak. Pilihan-pilihan yang pertama adalah mengangkat adiknya sebagai wakil raja atas nama dia Pitaloka Citraresmi. Adiknya mewakili sebagai pengganti raja di Sunda, mewakili kakaknya dia Pitaloka Citraresmi. Selesai. Atau pilihan yang kedua, setelah benar-benar mapan, dia Pitaloka sudah memiliki seorang putra yang sudah diangkat menjadi putra mahkota. Sudah dengan mudah saja diserahkan Sunda itu kepada adiknya, tanpa sebagai seorang raja pengganti atau yang mewakili, tetap diserahkan tanah Sunda itu sepenuhnya kepada adiknya, dan adiknya akan diberikan gelar sebagai raja di Sunda. Selesai. Jadi kita menang segala-galanya. Kamu tahu, yang namanya membangun rumah tangga ini adalah penyatuan dua keluarga. Penyatuan dua keluarga. Tetapi dengan pernikahan antara raja dengan raja, maka akan menyatukan dua kerajaan tanpa ada yang direndahkan, tanpa melalui peperangan. Ini adalah kemenangan yang gilang gemilang dari Sunda, dan ini luput dari perhitungan Mahapati Gajah Mada. Jadi kalau Gajah Mada bisa mempersatukan Nusantara dalam jangka waktu 20 tahun, maka nanti kalau putraku sudah memiliki seorang putra dan kemudian diangkat menjadi seorang pangeran, maka penyatuan Nusantara yang akan dilanjutkan oleh putraku, yaitu cucu-cucuku, adalah penyatuan dari Nusantara yang hanya dilakukan oleh keturunan Sunda, yaitu cucuku. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah strategi jangka panjang. Kita tidak bisa direndahkan oleh Majapahit. Kita tidak bisa dikalahkan oleh Majapahit. Justru kita sebagai pemenangnya. Itulah strategi politik kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu selesai dan kemudian dilanjutkan oleh Prabu Linggobono memasuki sebuah tempat di mana di sana sudah ada utusan-utusan Majapahit yang menempati tempat-tempat duduk yang sudah disediakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Linggobono sebagai seorang prabu sekarang kedudukannya sudah tidak menjadi prabu, sehingga ketika memasuki Balai Irung, maka di sana ada kursi besar, yaitu singgasana. Kemudian di kanan kirinya ada kursi-kursi yang lain, dan berjajar beberapa kursi-kursi yang akan ditempati oleh para pembesar-pembesar Sunda, dan juga para utusan-utusan dari kerajaan Majapahit.
Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Prabu Linggobuwono sudah tidak memakai mahkota. Kemudian pakaiannya sudah tidak pakaian seorang prabu, hanya berpakaian biasa, pakaian yang berwarna putih-putih, sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi tamu-tamu Mojopahit. Kemudian ada yang ditunggu. Yang ditunggu adalah seorang Prabu Sunda yang baru, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Akhirnya para tamu yang disambut baik oleh Prabu Linggobuwono itu dikatakan, terima kasih para tamu undangan dari Mojopahit. Anda semuanya diterima di kerajaan Sunda, kerajaan kami. Oleh sebab itu, lamaran Anda sekarang ini akan ditentukan diterima atau tidak diterima, maka nanti tergantung dari raja yang baru, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya para tamu dari kerajaan Mojopahit, karena posisi Dyah Pitaloka sekarang bukan sebagai putri kejahatan, tetapi sekarang posisinya adalah sebagai seorang raja. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang posisi dari Prabu Linggobuwono sekarang sudah tidak menjadi seorang raja. Oleh sebab itu, Prabu Linggobuwono yang sudah tidak memakai mahkota mengatakan, untuk diterima dan tidak diterima lamaran ini, maka akan kami serahkan kepada raja yang baru, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Adapun usulan dari Empu Menur dan Empu Elam, apakah yang katanya merupakan pesan dari Mahapati Gajah Mada, bahwa syarat untuk bisa diterimanya lamaran dari Hayam Wuruk adalah dengan mengakui kerajaan Mojopahit terlebih dahulu, baru lamaran diterima atau tidak diterima. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, tunggu cerita selanjutnya. Untuk itu, disampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang setia mengikuti cerita ini. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.